Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan serta rekan-rekan yang kami cintai karena Allah, kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang masuk bab 22. Ya, setelah sebelumnya kita membahas di bab 21 itu cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mayoritas duduk dalam keadaan bersila. Duduk dalam keadaan bersila. Duduk, tahu ya duduk sila ya? Ini duduk sila. Mayoritas Nabi duduk dalam keadaan sila. Sekarang kita masuk bab ke-22, yakni bersandarnya Nabi ketika duduk, dan bab 23 bersandarnya Nabi ketika berdiri. Kita bahas satu-satu dulu. Bersandarnya Nabi ketika duduk, at-tuka'ah. Bahasa Arabnya at-tuka'ah, yakni nyender. Duduk sambil nyender. Nah, kalau bahasanya Jawanya PW, posisi wena. Wena toh? Wes duduk, selonjor, nyender 5 menit. Makler. Apakah Nabi duduknya pernah bersandar, ataukah Nabi selama ini duduknya tidak pernah bersandar? Nah, itu yang kita bahas di bab ini ya. Hadis 130. An Simak bin Harb, dari Simak bin Harb, seorang sahabat junior. An Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah, sahabat senior. Qala, Jabir berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersandar. Ala wisadatin ala yasari. Duduknya Nabi bersandar menggunakan sebuah bantal dan diletakkan di sebelah yasari, kiri. Berarti Nabi nyendernya ke arah kiri. Ya. Ini menunjukkan Nabi juga manusia. Kadang kalau Nabi lelahnya bagian kanan, maka kanan yang disenderkan. Ketika bagian kiri yang lelah, maka kiri yang disenderkan. Maka tidak masalah sebenarnya. Tidak perlu kita kritisi orang yang nyender kiri, nggak nyunah, bukan begitu. Ya, ini sifat manusiawi. Kadang Nabi nyender kanan, kadang Nabi nyender kiri. Bagaimana bentuk bantal dan gaya duduknya sambil nyender? Panjenengan kalau umroh, ambil paket yang ada plus Taifnya. Biasanya kan pas City Tour Taif, jam makan siang nanti mampir ke resto Arab. Menu makan siangnya nasi mandi. Makan nasi sambil mandi. Nasi mandi, tinggal pilih mau lauknya kepala kambing atau mau lauknya ayam. Ya. Nah, nanti kita kan makannya kita gitu ya. Ya kapan-kapan lah. Kan duduknya lesehan itu ya. Jadi kan duduk lesehan. Di tempat lesehan itu ada kursi, ada bantal gitu ya. Kurang lebih 1 jengkal kita lah. Tingkat ketebalannya 1 jengkal, kurang lebih 1 jengkal. Nah, itu dipakai oleh orang-orang Arab untuk nyender gini. Nah, karena orang Arab tuh suka makan sambil ngobrol. Jadi sambil nyantai. Kiri jadi sadar gini, kaki kanan dilipat ke atas, naik gitu ya. Nah, sambil makan gini. Iya, iya. Ini tidak mengapa ya, tidak mengapa. Baik, kita masuk hadis 131. An Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Abu Bakrah bukan Abu Bakar, beda. Ya, Abu Bakrah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat,
Ala uhaddithukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku ceritakan kepada kalian, aku sebutkan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Jadi dosa itu ditinjau dari tingkat fatalitinya terbagi dua. Dosa kecil sama dosa besar. Dosa kecil ada peluang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla meskipun si hamba tadi tidak sempat bertaubat. Saya ulangi. Dosa kecil ada peluang, bahkan sangat besar peluangnya diampuni oleh Allah meski pelakunya belum sempat bertaubat, dengan catatan dosa kecil tersebut tidak berkaitan dengan hak sesama manusia. Adapun dosa besar, jika pelakunya, yang kedua dosa besar, ya, jika pelakunya belum sempat bertaubat sampai mati, ya, ada yang kecil kemungkinan diampuni oleh Allah meskipun belum sempat bertaubat sampai matinya. Ada pula yang mutlak tidak akan diampuni oleh Allah kalau sampai mati belum taubat. Saya ulangi. Dosa jika ditinjau dari tingkat kerusakan fatalitinya, maka terbagi dua. Satu, dosa kecil. Kedua, dosa besar. Nah, dosa kecil, jika si pelakunya belum sempat bertaubat kepada Allah sampai mati, masih ada peluang cukup besar untuk diampuni oleh Allah. Adapun dosa besar, jika pelakunya belum sempat bertaubat kepada Allah, maka ada peluang kecil diampuni oleh Allah. Tapi ada pula dosa besar yang saking besarnya dosa tersebut, jika pelakunya tidak sempat bertaubat sebelum mati, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya ketika Nabi bertanya kepada ini, ala uhaddithukum bi akbaril kabair, mau enggak aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Berarti dosa besar itu ada yang paling besarnya, akbarul kabair. Dan ini termasuk seni atau teknik mengajar, yaitu dengan melempar pertanyaan. Di dalam kitab Rasulullah Al-Muallim, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau jenengan berminat, silahkan cari bukunya. Sangat bagus untuk para pendidik, guru, dosen, ustadz, mubaligh, juga termasuk orang tua yang ingin mengajari anaknya, menasihati anaknya. Silahkan cari itu buku. Judulnya Rasulullah Sang Guru, kalau terjemah bahasa Indonesia. Salah satu trik atau metode Nabi mengajar untuk menarik, ya, itu dengan cara melempar pertanyaan. Bahkan Allah Azza wa Jalla pun dalam banyak ayat Al-Quran sering gak melempar pertanyaan. Iya, kita mulai dari juz 30. Alam taro kaifa, ditanya ini, belumpah kalian mendengar cerita kaifa fa'ala rabbuka bi ahsabil, sebagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah. Contoh lain, hal ataka hadithul ghasyiyah, belumkah? Kenapa digunakan kalimat tanya? Salah satu tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan fokus pembaca dan pendengar, untuk menarik perhatian si pembaca maupun pendengar. Maka ini boleh atau silakan dilakukan para pengajar, pendidik, dosen, guru, orang tua, ya, dengan melempar pertanyaan. Dan metode seperti ini digunakan oleh Imam Abu Hanifah, ya.
Al-Imam Abu Hanifah punya keunikan cara mengajar, tidak sebagaimana ulama mazhab yang lain semisal Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu ya. Kalau Imam Abu Hanifah, majlisnya itu adalah beliau melempar satu kasus fikih. Kemudian murid-murid beliau dipersilahkan untuk menjawab dengan argumentasi mereka. Jadi kayak forum terbuka ya, diskusi gitu ya. Aku punya kasus fikih. Jika ada orang seperti ini, dia sudah berada di titik ini, kemudian ternyata melakukan ini pada waktu ini, bagaimanakah hukumnya seperti ini? Ayo, siapa yang mau? Saya, ya Syekh. Menurut saya gini, karena seperti ini, dalilnya gini. Kiasnya adalah seperti ini. Jika dia melakukan seperti ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Ada yang lain? Terus ditanya, terus. Hingga kemudian beliau, jika ada jawaban yang menurut beliau mendekati kebenaran, beliau akan memilih itu. Nah, dari semua ini yang lebih mendekati kebenaran, ini lebih kuat menurutku. Alasannya beliau jelaskan gini. Jika ternyata tidak ada di hadirin tersebut yang memberikan jawaban sesuai dengan kebenaran yang beliau yakini, maka beliau punya argumen sendiri. Ini tekniknya Imam Abu Hanifah. Dan keunikan yang lain dari Abu Hanifah adalah beliau tidak mau menggunakan hadis yang sahih tapi tidak mutawatir, tidak terkenal. Meskipun hadisnya sahih tapi tidak terkenal, beliau nggak mau pakai. Kenapa? Karena beliau tinggal di Kufah. Kufah itu perbatasan Irak Iran, yang mana racun-racun Syiah Rafidhah yang suka memalsukan hadis itu sangat banyak. Ya. Maka beliau meskipun tapi gak populer nih di kalangan penuntut ilmu, beliau gak mau pakai. Sehingga mazhab fikihnya Abu Hanifah banyak menggunakan qiyas, logika. Ya. Nah, di sini Nabi bertanya kepada para sahabat, mau nggak aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Qalu, mereka menjawab, bala ya Rasulullah. Mau wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami. Qala, Nabi berkata, al-isyraku billah. Ini dosa besar yang paling besar yang pertama. Kesyirikan terhadap Allah. Apa itu syirik? Kita bagaimana bisa menghindari sesuatu kalau tidak tahu sesuatu itu apa, gitu ya kan? Apa syirik? Menyekutukan Allah. Orang desa bingung nih, menyekutukan Allah itu apa? Kalau jenengan-jenengan mungkin sudah paham. Bahasa yang paling mudah, arti syirik itu apa? Menyembah selain Allah, itu contohnya. Menduakan Allah. Kok kayak poligami? Gini. Kapan seorang anak itu durhaka? Ketika apa yang menjadi hak orang tuanya tidak dia tunaikan. Kapan seorang pemimpin itu zalim? Ketika apa yang menjadi hak rakyatnya tidak ditunaikan. Kan begitu. Nah, syirik seperti itu. Apa yang seharusnya menjadi haknya Allah, dia berikan kepada selain Allah. Itulah syirik. Apa-apa yang menjadi kekhususan hak prerogatif, hak mutlaknya Allah, dia berikan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Contoh, ada orang terkena gangguan sihir. Ya, barusan beberapa hari lalu ada tetangga kami, maaf, sebulan sebelum, pokoknya pas saya kecelakaan sebelum umroh, yang kita libur kajian beberapa kan itu, saya kecelakaan itu. Nah, ada tetangga saya, ibu-ibu,
datang jenguk sambil bawa makan begitu, bawa sop masak dia, ngobrol-ngobrol sebentar. Habis itu, Pak Rosyid boleh minta tolong? Kenapa ibu? Saya itu setiap malam pasti nggak bisa tidur, susah. Kalaupun tidur kayak rasa panas, sementara suami saya yang di kamar itu merasa sejuk. Periksa ke dokter sakitnya nggak ketemu. Oh, lalu saya tanyakan, ada nggak ciri? 1 ini, 2 ini, dari 5 ciri itu 3-nya ada, 2-nya nggak ada. Baik, nanti saya kontak teman saya bu, tapi mohon maaf saya mau fokus umroh dulu. Iya. Nanti sepulang umroh coba kita hubungkan dengan rekan kami yang memang spesialis masalah ruqyah. Akhirnya sepulang saya umroh, saya memenuhi janji saya tersebut. Saya hubungi suaminya. Sebelum saya hubungi teman saya itu, satu kalimat yang saya tegaskan kepada mereka, bahwa apa yang ibu ini derita itu hanya Allah yang mampu mengangkat dan menghilangkannya, bukan ustadz, bukan peruqyah, bukan. Itu harus diyakini dulu itu. Jangan sampai ada secuil keping di hatinya bergantung kepada selain Allah, tak boleh. Karena ternyata ibu ini sudah menemui beberapa, ya katanya peruqyah. Ada yang abal-abal, ya disuruh nanam kelapa muda, disuruh macam-macam lah. Tapi ada yang ruqyahnya benar, namun mungkin kurang ditekankan masalah ini. Dokter dalam bidang medis, farmasi dalam bidang obat, tukang urut, tukang pijet, ahli patah tulang dan semisalnya, peruqyah pun demikian. Mereka hanya jembatan, apa namanya ya, asisten lah, ya. Adapun kesembuhan semata-mata dari Allah. Baru dia bilang, iya ya Pak, dulu tuh ketika ini datang ini atau kami datang ke sana, kami besar harapan kami orang ini bisa menolong. Nah ini salahnya tuh di situ, saya bilang. Orang tersebut jangankan menolong ibu, menolong dirinya sendiri saja dia tidak mampu tanpa pertolongan dari Allah. Itu dulu. Kalau ibu siap untuk itu, saya calling teman saya nanti sore. Siap Pak. Lalu sorenya video call ruqyah. Ternyata buhulnya ditanam di depan rumah dekat sumur. Ya, Allahu a'lam sampai menanam. Namun dari cerita dia, ada tetangga yang dengki dengan perdagangan dia. Ya. Maka ini penting ini. Ruqyah itu diajarkan Nabi. Tapi Nabi juga mengajarkan bahwa hati tidak boleh terpaut kecuali hanya kepada Allah. Bukankah ayat yang paling sering kita baca selain Al-Fatihah adalah Allahus Somad? Ya kan? Saya yakin kita selain Al-Fatihah, surat yang paling sering kita baca surat apa? Al-Ikhlas, ya kan? Ayat yang sering kita baca itu kan itu, Allahus Somad. Manusia itu semata-mata bergantung kepada Allah. Jadi jangan cuma dibaca, ya, dipelajari tafsirnya, diimani maknanya, dikuatkan imannya. Nah itulah syirik, memindahkan yang merupakan haknya Allah kepada selain Allah. Jatuh dia ke dalam perbuatan syirik. Baik bercampur, apalagi sampai murni kepada selain Allah. Bercampur aja Allah nggak mau. Setengahnya untuk selain Allah, setengahnya untuk Allah, tidak mau Allah, tidak mau. Apalagi seluruhnya dipersembahkan kepada selain Allah. Contohnya apa?
menyembelih hewan, ya, mempersembahkan hasil bumi, mempersembahkan hasil ternak atau apapun itu, tapi bukan untuk Allah, untuk selain Allah. Baik makhluknya ada, apalagi makhluknya hanya khayalan dan fantasi saja, hanya cerita dari turun-temurun, jatuh dalam perbuatan syirik, apalagi itu syirik akbar. Itulah syirik, ya. Dan syirik ini adalah dosa besar yang paling besar. Jika pelakunya tidak sempat bertaubat sampai mati, maka tidak diampuni oleh Allah. Lebih mengerikannya lagi, gara-gara syirik besar yang tidak diampuni Allah ini, dan dia belum sempat bertaubat, maka seluruh amalnya batal, habis. Jenengan kalau puasa melakukan pembatal puasa di siang hari, yang batal hari itu tok, ya kan? Hari yang sebelumnya masih aman dan tidak terpengaruh kepada ibadah yang lain, sholatnya masih aman, ya toh? Tapi kalau jenengan nauzubillah melakukan kesyirikan besar, syirkul akbar, dan tidak sempat bertaubat sampai mati, mau kayak bagaimanapun banyaknya amal soleh, umroh setiap tahun, haji 5 tahun sekali, pokoknya ganti presiden haji, wakaf di mana-mana, rajin puasa Senin Kemis, duhanya lancar, tapi nyajannya juga kenceng, ngelarung ke lautnya juga kenceng. Lah ini sia-sia, kosong semua amalan. Katanya Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang musyrik yang berbuat syirik kepada Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Orang-orang yang melakukan kesyirikan besar di dunia, seberapa banyak amal soleh dia, nanti wa qadimna ila ma amilu min amalin, nanti di padang mahsyar ketika hari hisab, yaumul hisab, semua amal dia itu akan ditampilkan. Amal-amal kebaikan, sampai penduduk mahsyar itu wow gitu loh, banyak banget amal kebaikannya. Dia pun merasa wow, amal kebaikanku banyak banget. Akan tetapi di saat yang bersamaan dia melakukan syirik besar. Atas nama tradisi leluhur, atas nama warisan nenek moyang, faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amal kebaikan yang telah capek-capek dia kumpulkan ketika di dunia itu haba'an manthura, debu yang ditiup, tak membekas. Dia pun tergopoh-gopoh mengumpulkan amalnya tadi, tapi bagaimana dia mau mengumpulkan, sudah Allah jadikan debu. Maka seharusnya kaum muslimin, terutama da'inya, kemudian kita, perhatian kita kepada perkara kesyirikan ini melebihi perhatian kita kepada dosa-dosa yang lain. Ya. Kisah nyata, ada seorang syekh, dia mengajar mata kuliah akidah di salah satu universitas. Setelah tauhid, nampak oleh syekh ini muridnya mulai jenuh masalah tauhid. Kemudian syekhnya menyempilkan sebuah kisah bahwa di desa seberang sana ada seorang anak, yang mana anak tersebut memukul ibunya, mengambil perhiasan ibunya, menendang ibunya, menyeret ibunya. Apa yang kalian lakukan? Kira-kira mendapati kasus apa yang akan kalian lakukan? Maka mahasiswa itu berdiri,
Mana syekh orangnya? Mana desanya? Durhaka kepada orang tua, kurang ajar, ibunya sendiri. Syekh hanya tersenyum. Bagus. Kecintaan kalian kepada orang tua, kesadaran kalian untuk berbakti kepada orang tua itu bagus. Tapi kenapa ketika saya sebutkan contoh-contoh kesyirikan terjadi di masyarakat, kalian tidak berdiri seperti itu? Kenapa? Nah, ini menunjukkan apa? Seorang mahasiswa yang di kampus Islam aja mulai tergerus kecemburuannya ketika terjadi kesyirikan. Padahal itu dosa besar yang paling parah. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah dosa besar yang paling jelek. Kemudian setelah itu, setelah menyebutkan kesyirikan, Nabi sebutkan dosa besar yang kedua. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama itu haknya Allah. Yang kedua haknya manusia yang paling utama untuk kita tunaikan, hanya orang tua. Maka sudah sepatutnya dan sudah selayaknya seorang yang beriman kepada Allah, apalagi dia belajar tauhid, ngaji akidah, sudah selayaknya dia iringi dengan perbuatan baik kepada orang tua. Sudah sepatutnya kan seperti itu. Haknya Allah sebagai Khalik yang telah menjamin rezekinya, memberikannya kehidupan, dia tunaikan. Lalu yang berikutnya hak manusia yang paling utama untuk dia tunaikan, orang tuanya. Selama dia mampu dan tidak memudaratkan dirinya, anaknya serta istrinya, tunaikan. Tidak memudaratkan hak suaminya, tunaikan. Toh sejatinya apa yang orang tua butuhkan dari kita saat ini tidak sebanyak apa yang kita butuhkan waktu kita kecil. Iya enggak? Ya kan? Apa yang dibutuhkan orang tua kita saat ini, setahu saya tidaklah sebanyak apa yang kita tuntut dari mereka waktu kita kecil. Apa yang kita tuntut dan apa yang mereka tuntut itu gak sebanding sebenarnya. Apa yang mereka tuntut? Paling waktu kita, ya kan? Tolonglah datang sebulan sekali, atau tolonglah mudik setahun sekali. Mak gak perlu oleh-oleh, yang penting kau datang. Itu yang diminta orang tua kita, yang paling tingginya kan itu. Sementara kita telah meminta kepada orang tua kita nyawa mereka. Dan itu sudah kita lakukan sejak kita lahir. Yang kita minta dari mereka adalah kehidupan mereka, keinginan mereka, nyawa mereka. Adapun hari ini kita tinggal melakukan apa yang sedikit dari mereka minta. Insyaallah, asal tekadnya kuat, bersungguh-sungguh berbakti kepada orang tua, Allah kasih kemudahan. Ya. Dan satu hal yang pasti, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, tidak akan kau dapati anak yang berbakti kepada orang tuanya kemudian Allah matikan dia dalam keadaan yang jelek, gak mungkin. Makanya ketika ada seseorang ngadu kepada Ibnu Abbas, "So Ibnu Abbas, saya berbuat zina." "Hah? Iya, saya juga minum khamar." "Hah? Saya juga judi." "Hah?" Disebutkan semua dosa. Bagaimana cara saya bertaubat agar Allah menghapus dosa-dosa saya? Apa pertanyaan? Apa kata Ibnu Abbas? Kau punya orang tua? Punya. Ibu saya masih hidup. Irji' ila ummik. Kembali kepada ibumu. Karena aku tidak tahu ada amal kebaikan yang begitu cepat menghapus keburukan-keburukan kita sebagaimana berbakti kepada orang tua. Penghapus dosa itu. Baik. Dan insyaallah Allah lancarkan rezeki.
adalah sebuah kewajaran kok. Ketika kita sebagai seorang anak dan punya tanggungan, anak kita sendiri, istri kita, ada sedikit kekhawatiran. Kalau aku keluarkan sekian, lah nanti anakku gimana? Nanti istriku gimana? Ingat, kewajiban kita terhadap anak istri kita itu asal tertunaikan hak pokok mereka. Mereka sudah kita kasih tempat tinggal meskipun kontrak, anak sudah kita sekolahkan, kita kasih makan, kita kasih pendidikan, asal sudah tercukupi pokok mereka, ya, maka jika ada sisa, pisahkan sebagian untuk orang tua. Insya Allah rezeki lancar. Kenapa? Karena tidak sama matematika kita dengan kerendahan akal kita ini dengan konsep rezeki dari Allah. Ya. Seberapa yang kita keluarkan untuk orang tua kita, pasti Allah ganti dengan yang setara atau bahkan lebih dari itu. Jangan khawatir miskin, jangan. Orang tua kita dulu gak khawatir miskin loh, ngasih ke kita, ya kan? Daftarkan ke sekolah terbaik menurut mereka, berikan baju yang terbaik, bahkan dapat besek pun dibawa ke rumah. Ayah udah makan, udah kenyang. Itu contoh ringan. Nggak takut mereka ngasih untuk kita. Maka sekarang gantianlah. Ya, selama permintaan mereka itu mampu untuk kita penuhi, mampu kita untuk cukupi dan tidak memudaratkan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, tunaikan aja. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Bahkan bisa jadi lancar aja rezeki kita hari ini tuh ya karena doa mereka gitu loh. Doa mana yang paling mahal kalau bukan doa orang tua, ya toh? Bisa jadi loh, rezeki kita lancar selama ini yang kita merasa, aduh, ini lagi nih untuk orang tua, ini lagi nih untuk orang tua. Tapi kok ada terus, nah bisa jadi itu. Sepulang kita mengantarkan beras ke rumah mereka, mereka angkat tangan ke langit, ya Allah, rezeki anakku ya Allah. Sepulang kita mengantarkan minyak goreng atau obat yang kita beli di apotik atas resep dokter, kita ngobrol sebentar lalu pamit berangkat kerja. Bisa jadi perjalanan berangkat tadi itu kita hampir kecelakaan yang menurut akal logika kita nggak mungkin selamat, tapi selamat. Karena bisa jadi ketika kita berangkat di belakang kita ibu kita mendoakan, ya Allah jaga anakku ya Allah. Ya, ini doa yang mahal. Kita tebus dengan apa? Berbakti sama mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah menyebutkan dosa syirik dan durhaka kepada orang tua, ya. Dosa yang ketiga, wa syahadatuz zur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian. Kemudian ketika hendak menyebutkan dosa yang ketiga ini, tiba-tiba Nabi bersandar. Duduk bersila kemudian bersandar. Lalu apa kata beliau? Wa syahadatuz zur au qaulaz zur. Apa artinya? Sumpah palsu atau persaksian palsu. Ya, sumpah palsu atau persaksian palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya dalam posisi bersila begini, kemudian berubah duduknya menjadi bersandar. Ternyata ada alasannya. Apa itu? Yaqulu zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna laitahu sakat. Ternyata Nabi mengambil posisi duduk bersandar itu tujuannya agar Nabi punya tenaga yang cukup untuk mengulang-ulang dosa yang ketiga ini. Jadi sampai bersandar Nabi ulang-ulang itu wa syahadatuz zur wa syahadatuz zur wa syahadatuz zur wa syahadatuz zur wa syahadatuz zur. Diulang-ulang terus sampai-sampai Abi Bakrah berkata hatta qulna laitahu sakat. Sampai-sampai kami semua berharap agar Nabi berhenti. Pertanyaan saya, apa maksud Abu Bakrah
berkata, kami berharap Nabi berhenti. Apakah mereka bosan dengan nasihat Nabi? Hah? Enggak. Kan diulang-ulang terus ya, wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur. Lalu sebagian kami berkata, laitahu sakat. Bu, Nabi seandainya diam aja. Apa maksudnya? Apakah mereka bosan dengan ujangan dari Nabi? Bukan. Mereka berharap Nabi diam, khawatir dengan kesehatan Nabi. Karena tampak oleh mereka Nabi sudah lelah, sudah capek, bisa sandar begini. Wasyahadatuz zur, wasyahadatuz zur. Kita nih, kalau orang tua kita nih, kita datang nih jenguk, iya kan? Tadinya agak segar, kita kasih minum, kita suapin makan. Lalu selesai itu kan minum obat, terus kan sender begini, terus ngobrol. Kita bilang apa? Udah Pak, istirahat aja, jangan banyak ngobrol biar cepat recovery. Nah ini yang saya maksud. Ini yang diinginkan para sahabat. Bukan bosan dengan nasihat dari Nabi, bukan, tapi khawatir dengan kesehatan Nabi, ya. Dan ini termasuk adab murid kepada gurunya, ya, mengkhawatirkan keadaan dan kesehatan gurunya, ya. Lanjut hadis 132. An Abi Juhaifah qala, dari Abu Juhaifah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amma ana fala aqulu muttaqian. Amma ana fala aqulu muttaqian. Kata Nabi, aku tidak akan pernah selama-lamanya makan sambil menyandarkan punggung. Bukan nyandar kiri ya, tapi nyandar ke belakang. Kata Nabi, seumur umur dan selamanya aku tidak akan melakukan itu, makan sambil nyandar ke belakang. Kenapa? Banyak faktor, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa makan sambil nyender itu banyak kerusakannya. Pertama, termasuk etika yang jelek karena menunjukkan sifat angkuh dan sombong. Makan nyendirnya begini. Mana makanannya? Raja-raja Romawi, raja Persia, raja-raja kafir dulu itu, bahkan sampai hari ini, ya, untuk menunjukkan apa namanya powernya mereka itu gini, makan agak dibiringkan begini, meremehkan orang. Ini keburukan yang pertama, menunjukkan sifat sombong, merendahkan orang lain. Yang kedua, dengan makan sambil bersandar, sampai seperti itu, keburukan yang kedua, yakni lambat kenyang. Karena apa? Karena rongga perutnya terbuka lebar. Bar soto, nasi goreng, ijek kurang, es teler, bar maam keblinger. Kok aku sih ngelih? Masya Allah, bakso wis melebu, nasi goreng wis melebu, es teler durian wontong, ijek ngelih. Kenapa? Karena rongga perutnya terlalu terbuka, menganga ini, menganga. Beda cerita kalau dia makan tegak dan agak, karena kan kita kalau makan pasti agak nunduk begini sedikit ya, sedikit. Nah, maka ini akan mempersempit rongga perut sehingga kita bisa membagi isi perut kita. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Kalau begini, 3/4-nya untuk makan itu.
Makan minum 3/4. Sisa napas 1/4. Nah, kalau selesai makan itu dia bingung. Arab ngadeg angel, Arab melaku loro, Arab napas ambekan. Sek, nunggu apa? Nunggu sendok. Ini nggak baik. Ya. Yang ketiga, keburukan yang ketiga, terlalu lambat makanan tadi mengalir. Terlalu cepat juga nggak baik, makanya makan berdiri itu dilarang karena blus gitu ya. Tapi terlalu lambat juga nggak baik. Ya. Kemudian yang keempat, menyebabkan usus bergeser dari posisi yang seharusnya. Ya, ini 4 kerusakan makan sambil nyender. Kerusakan yang kelima, ini menurut penilaian saya, resiko kalau tumpah langsung ke baju. Nah ini toh, makannya zup-zup. Resiko kalau tumpah udah sekalian itu. Tapi kalau begini, paling tumpahnya kemana? Ke meja, ke mangkok gitu. Kalau begini, ada pula orang makan bakso begini. Ya. Baik, ya kita cukupkan majelis kita sampai di sini dulu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.